Hadirin Komplek Bank of Tokyo, dalam rangka mengikuti kajian Ahad Subuh yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sueb ID SEMSI yang bertemakan sikap istiqomah akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Silakan menyaksikan para sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita senantiasa menjalankan tuntunan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kita memohon pertolongan dan segala urusan dunia dan akhirat ini. Salawat dan salam semoga tercurah berlimpahkan kepada jiwa kita Ustaz Hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Salam melaksanakan syariat Islam secara istiqomah. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita memulai kajian kita hari ini, kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang telah mendahului kita juga. Semoga Allah mengampuni mereka doa dosa-dosanya dan menempatkan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, sahabat, keluarga dan semua hamba yang pagi hari ini mereka mungkin masih mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya hidup ini adalah sebuah cobaan. Kita doakan semoga mereka semua mendapatkan ketenangan dan kesabaran dan segala musibah yang diujikan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi kita bahas mengenai orang yang istiqomah melaksanakan syariat Islam akan dihibur oleh malaikat menjelang akhir hayatnya. Ini tafsir surat Al-Fussilat surat ke-41 ayatnya ayat ke-30. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa pahala orang yang istiqomah itu sangat besar di sisi Allah. Mereka akan didampingi oleh para malaikat dalam perjalanan kehidupannya. Mereka juga akan dihibur oleh malaikat agar tidak perlu sedih dan takut terhadap apapun selain adab Allah SWT. Mari kita buka surat Al-Fussilat surat 41 ayatnya ayat ke-30. Silakan dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzal alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka
dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang qalu mengatakan Rabbana Allah, bahwa Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Istiqomah itu artinya menumbuhkan pendiriannya. Fatanazzalu alaihim malaikat, bahwa para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, la takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu merasa takut dan jangan kamu bersedih hati. Wabsiru bil jannatin allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dalam kitab tafsir Al-Muyassar dari Kementerian Agama Arab Saudi, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mengesakannya, tidak melakukan kesyirikan terhadap apa yang sudah dilakukannya, mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga, lalu orang ini konsisten dalam menunaikan syariat agama Islam yang diperintahkan Allah SWT, serta meneladani Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya, maka dia akan didampingi malaikat-malaikat rahmat. Nah, malaikat-malaikat rahmat ini akan turun mendatangi orang itu saat mereka menjemput ajal. Lalu para malaikat itu akan menghibur dan berkata, bergembiralah karena kalian akan memperoleh semua yang membahagiakan dari Tuhan. Malaikat itu juga berkata, janganlah kalian takut akan kematian beserta kemerian setelah kematian itu. Janganlah kalian bersedih hati tentang harta dan anak-anak yang kalian tinggalkan. Malaikat bangga dengan keimanan kepada Allah SWT yang melahirkan sikap istiqomahnya, sikap ajib, sikap meneguhkan diri terhadap apa yang dilakukannya. Keyakinan hati, kebenaran lisan, dan kesungguhan dalam amal adalah unsur-unsur keimanan yang mesti dijalankan dengan istiqomah. Istiqomah yang berarti keteguhan dalam memegang prinsip merupakan bukti jelas kekuatan iman seseorang. Jamaah Rasulullah yang berkata Ta'ala, dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, katakanlah Rabbku adalah Allah dan istiqomahlah. Maka pantas jika Allah SWT menjanjikan keutamaan yang besar untuk orang-orang yang senantiasa teguh berpendirian, istiqomah atau ajab dalam imannya. Ketika Allah SWT memberitakan bahwa ketika orang-orang yang istiqomah itu meninggal dunia, maka akan turun kepada mereka para malaikat seraya berkata, janganlah kamu takut dan janganlah merasa bersedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijadikan Allah kepadamu. Tidak takut dan tidak bersedih, itulah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang istiqomah ketika mereka meninggalkan alam raya ini. Maksudnya tidak takut adalah mereka tidak takut dengan apa yang akan mereka hadapi setelah hari kematian mereka. Adapun maksud mereka tidak bersedih adalah mereka tidak bersedih dengan apa yang mereka tinggalkan selama di dunia ini. Karena umumnya orang-orang yang meninggalkan dunia ini akan sangat bersedih ketika melihat keluarganya ditinggalkan, harta bendanya ditinggalkan, semua yang menyebabkan orang itu merasa tidak
Intinya bahwa para malaikat akan mengajak orang-orang istiqomah saat saja menjemput dengan ajakan supaya mereka bergembira. Mereka akan memperoleh kesenangan abadi di surga itu nanti. Mereka juga adalah orang-orang yang ketika di dunia sangat bahagia dengan berkedudukan tinggi karena keistiqomahannya. Istiqomah juga memperoleh rezeki dan melapangkan kehidupannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Jin surat 72 ayat ke-16. Coba dibuka surat Jin surat 72 ayat ke-16. Silakan buka. Sudah? Siapa yang mau bacakan? Nah, kelima. Sambil wa allam istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an anhudqa. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup. Wa analis taqamu, dan sekiranya mereka tetap jalurnya atas istiqomah ala tariq itu maksudnya di jalan Islam, jalan agama Islam, agama yang diakui sebagai agama satu-satunya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ma'an muqaddar. Maksudnya mereka Allah akan berikan kepada mereka air yang cukup. Air yang cukup itu adalah berupa harta, berupa karena air itu sumber dari segala sumber kehidupan. Jadi gambaran Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang luar biasa. Jadi orang yang adil, orang yang istiqomah, orang yang konsisten melaksanakan agama Islam, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, maksudnya seandainya orang-orang kafir itu beriman, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka keluasan di dunia dan kami lapangkan rezeki mereka. Sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak istiqomah, orang-orang yang melakukan maksiat dan sombong, kelak yang akan dirasakannya adalah ketakutan yang mencekam dan kesedihan yang mendalam. Hingga walaupun di dunia ini mereka adalah orang-orang yang paling sengsara sekalipun, karena kesengsaraannya selama mereka di dunia masih jauh lebih baik dari kerugian yang akan diterima di akhirat kelak. Nah, buah dari sikap istiqomah yang paling tinggi adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang istiqomah dan amal-amal yang istiqomah. Kenapa demikian? Karena keistiqomahan itu akan mendatangkan kesudahan yang baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 83, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, hadis yang berkaitan dengan ayat di atas adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang disebutkan dari Abu Amr, ada yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun selain Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Nah, artinya keimanan adalah kunci untuk mendapatkan keistiqomahan. Kita harus senantiasa melaksanakan ajaran Islam secara istiqomah, secara ajur. Kenapa? Karena itulah yang akan membawa kita kepada surga Allah SWT. Ada dua kisah yang saya sampaikan. Yang pertama adalah
kisah dari sahabat Rasul Ashabul Awwalin, yaitu sahabat yang pertama, golongan yang pertama yang masuk Islam, yang pertama Miqdad bin Amr. Nah, ini kisah ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pernah berkata, saya telah menyaksikan perjuangan Miqdad bin Amr sehingga saya lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Saking cintanya Abdullah bin Mas'ud kepada sahabat Miqdad ini. Miqdad bin Amr pernah diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur di suatu wilayah. Tatkala ia kembali dari tugasnya, Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan jabatanmu? Ia menjawab dengan jujur, engkau telah menjadikanku menganggap diri di atas rakyat, sedang mereka di bawahku. Demi yang telah mengutusmu membawa kebenaran, mulai saat ini saya tidak akan menjadi pemimpin sekalipun untuk dua orang. Nah, ini kisah yang luar biasa, melihat seseorang dan sikapnya bahwa ketika ia menjadi gubernur, lalu dirinya, maksudnya orang itu dikuasai kemegahan dan pujian, kelemahan ini disadarinya, hingga ia bersumpah akan menghindarinya dan menolak untuk menjadi gubernur lagi setelah pengalaman pahit itu. Dan ia menepati janjinya. Sejak itu ia tak pernah menerima jabatan pemimpin satu kali pun. Jadi ketika Miqdad bin Amr ini diangkat menjadi gubernur, semoga dia menjalankan keislaman secara konsisten, rakyat yang ada di wilayah itu demikian memujanya, mencintainya, sehingga kemana-mana pun dia dihormati. Nah, ini menimbulkan sikap bahwa dia merasa lebih baik dari orang lain. Nah, kesombongan atau sikap yang seperti inilah yang dirasakan oleh mereka membebani dirinya. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana dengan jabatanmu? Maka dia menjawab bahwa dia merasa tidak enak pada jabatannya itu tadi, sehingga dia meminta mundur dari jabatan sebagai gubernur. Ada nggak sih sekarang mungkin yang seperti itu kira-kira? Nah, bukannya mundur dari jabatan, tapi dia mencari, pengen yang kedua periode, pengen yang ketiga periode, kalau bisa sih pengen seluruh hidupnya pengen menjadi seorang yang berkuasa. Inilah yang harus ditiru oleh kita, sikap konsisten, sikap merasa bahwa dirinya itu tidak lebih baik dari orang lain. Ya, mudah-mudahan kita pun sebagai warga masyarakat yang ada di wilayah kita masing-masing merasakan diri kita ini apalah artinya dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu berbuat baiklah, tapi jangan berbuat baik mengharapkan pujian dari masyarakat, tapi berbuat baiklah dengan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Supaya apa? Supaya ketika orang lain tidak memuji kita, ketika ada orang lain yang mencaci kita, kita tidak pernah merasa bahwa itu adalah bagian dari kehidupan. Kita akan merasa bahwa karena itu mencari ridho Allah, ya udah semuanya diserahkan. Dalam ayat lain sebelum azamkan tawakkal Allah, maka kita akan meniatkan semua kebajikan-kebajikan yang dihalalkan itu karena Allah, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru sikap dari Miqdad bin Amr ini. Yang kedua, kisah dari Utsman bin Affan ketika ada dilakukan investasi berupa pembelian sumur dan kebun Roma. Nah, peristiwa ini terjadi setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat itu kota Madinah mengalami krisis air bersih, dan satu-satunya sumur yang tersisa itu milik siapa? Milik seorang Yahudi.
untuk memenuhi kebutuhan air, maka kaum muslimin dan penduduk Madinah di sekitar Madinah itu terpaksa harus mengantri, dan dia membeli air bersih itu dengan harga yang mahal dari orang Yahudi itu tadi. Lalu mendengar kabar dari sahabat itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai para sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapat surganya Allah Ta'ala." Dari Tuhan Muslim. Nah, mendengar sabda Rasulullah SAW tadi, lalu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menemui Yahudi pemilik sumur untuk membebaskan sumur itu dengan menawar harga sumur yang tinggi. Tetapi si Yahudi itu tadi menolak dengan alasan bahwa sumur itu adalah menjadi penghasilan utamanya dia. Jadi ketika ditawar walaupun dengan harga tinggi, waktu itu berapa ribu dinar gitu, dia si Yahudi bergeming. Kenapa? Karena merasa bahwa itu adalah sumur yang menjadi penghasilannya. Ketika orang-orang mengantri beli air dari dia, kan itu merupakan penghasil bagi dia setiap harinya. Maka apabila sumur itu dijual, penghasilan yang dari sumur itu akan berhenti. Lalu sebagai seorang negosiator ulung, dalam hal ini Utsman bin Affan terus-menerus menawar, dan dia tidak pernah menyerah karena ingin mendapatkan surga Allah. Di sanalah istiqomahan Utsman bin Affan diuji. Ketika orang Yahudi itu tadi tetap tidak mau menjual sumurnya itu tadi, lalu Utsman bin Affan dengan cerdiknya mengatakan, baiklah kalau gitu saya beli separuh aja, tapi dengan harga yang tadi, yang satu, yang full tadi. Dengan cara seperti itu, dia berpikir, kalau itu boleh juga nih, dia dapat duit, tapi dia masih memiliki sumur itu tadi. Nah, disitulah kecerdikannya Utsman bin Affan. Tapi dengan perjanjian, setelah diserahkan uang kepada si Yahudi tadi, dengan perjanjian karena dia sudah memiliki separuh, nah sehari sumur ini milik kamu kepada orang Yahudi itu, sehari milik saya sebagai pemilik separuh dari sumur itu tadi. Negosiasi ini disetujui oleh si Yahudi tadi. Lalu dari hak yang separuh tadi, katakanlah saya hari ini hari Ahad itu milik Yahudi, besoknya adalah milik Utsman bin Affan. Maka dia bikin pengumuman kepada saudara-saudara Muslim dan saudara-saudara yang lainnya, warga atau penduduk dari Madinah, tolong kalian ambil air sebanyak-banyaknya untuk persediaan 2 hari. Nah, itu untuk persediaan artinya hari, misalnya hari Senin dan hari Selasa gitu. Senin dan hari Selasa kalian ambil. Senin dan Rabu. 2 hari Senin dan Rabu. Enggak, Senin dan Selasa 2 hari. Senin dan Selasa. Jadi persediaan untuk hari Senin dan Selasa gitu. Kalian ambil sebanyak mereka, cukupkan untuk kalian pakai untuk Senin dan Selasa. Nah, hari Selasanya kan sebetulnya giliran si Yahudi. Ternyata nggak ada yang beli si Yahudi itu tadi. Kenapa? Karena orang-orang Muslim, orang-orang penduduk sekitar Madinah itu tadi udah cukup persediaannya kan, dia nggak pakai. Terus besoknya lagi di hari Kamis diumumkan lagi, kalian ambil untuk Kamis dan Jumat. Gitu. Nah akhirnya kan si Yahudi ini nggak punya penghasilan sama sekali. Daripada repot, ya udah dijual lagi seluruhnya. Gitu. Dijuallah seluruhnya itu kepada Utsman bin Affan. Dari situlah Allah memuji sikap Utsman bin Affan, sehingga Rasulullah SAW menjanjikan surga baginya, walaupun tanpa itu pun Utsman bin Affan sudah dijadikan
surga. Nah, sampai sekarang itu sumur dan kebun kurma yang ada di sana itu masih ada. Lalu itu dikelola oleh Kementerian Pertanian Arab Saudi, untuk hasilnya itu diinfakkan, disedekahkan kepada warga miskin yang ada di sekitar Madinah. Karena katanya saya dengar Madinah itu ada hotel namanya Utsman bin Affan. Itu adalah hotel yang dihasilkan dari hasil penghasilan dari sumur dan kebun kurma yang ada di sana. Nah, itulah yang bisa kita ambil hikmahnya ketika kita bersikap istiqomah melaksanakan syariat Islam dengan benar, dan kemudian kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan dari Allah berupa ketenangan dan tidak bersedih hati, dan ketika kita meninggal kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan pada hari ini. Kita ambil hikmah dari upaya kita tadi dengan senantiasa tetap istiqomah, tetap ajak, tetap konsisten di dalam melaksanakan syariat Islam. Jangan kita tinggalkan sedikit pun semua perintah Allah, lakukan dalam keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang paling berbahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah SWT sikap keistiqomahan sehingga kita bisa melaksanakan seluruh ajaran Islam dengan kafah, dengan seutuhnya, tidak separuh-separuh. Jangan pedulikan orang-orang lain yang mencibir tentang sikap keistiqomahan kita, tapi lakukanlah semuanya ini hanya mencari keridhaan Allah SWT. Dengan demikian kita tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa bersedih, tidak akan merasa bahwa semua sia-sia, karena Allah SWT akan menggantinya dengan surga Allah SWT. Baik, itu saja. Masih waktu 1 menit lagi. Kita tutup dulu.